Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak berduka dengan meninggalnya Raden Fatah atau Sultan Abdurrahman Surya Alam Senopati Jimbun, Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Kemudian pemerintahan Demak diserahkan kepada putra sulungnya bernama Raden Surya Alam atau Muhammad Yunus, atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Ia naik takhta menggantikan Raden Patah, tapi belum 3 tahun memerintah sang pangeran wafat. Pangeran Sabranglor sempat memerintah Demak sejak tahun 1518 Masehi sampai 1521 Masehi. Hal itu membuat para adipati bermusyawarah dan akhirnya menunjuk Pangeran Hunus sebagai pengganti. Pangeran Hunus sendiri merupakan menantu Raden Patah, dan pilihan para adipati ini ditolak oleh putra kedua Raden Patah yang bernama Pangeran Trenggono. Pada akhirnya dibuat kesepakatan kekuasaan duniawi dipegang Pangeran Hunus, sedangkan rohaniawi dipegang Pangeran Trenggono. Hal itu diungkapkan sejarawan Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar. Menurut silsilah tradisi masyarakat Jawa, Sultan Trenggono adalah anak Raden Patah dari istrinya yang bernama Ratu Asikah. Ratu Asikah sendiri adalah anak dari Sunan Ampel. Sunan Trenggono merupakan adik kandung dari Pangeran Sabranglor atau Sultan Surya Alam, dan juga yang populer disebut dengan Adipati Unus. Dalam buku Suma Oriental, Tom Perez menyebut Paterodin atau Pangeran Sabranglor ataupun Adipati Unus adalah menantu Raden Patah yang kemudian menjadi Raja Demak. Terlepas dari siapa sebenarnya Pangeran Sabranglor atau Adipati Unus yang menuai polemik di kalangan sejarawan, sebelum kita melanjutkan kisah Sultan Trenggono, dulur semua sudah siapkan kopi dan pisang goreng belum? Jika sudah, silakan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng lur, agar channel ini tetap terus berkembang. Terima kasih lur. Lanjut ke cerita lur. Pada zaman Sultan Trenggono, Demak mencapai puncak kejayaannya. Hampir seluruh pulau Jawa menjadi kekuasaannya. Belum lagi kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Pencapaian Demak pada masa Kesultanan Trenggono pun sangat banyak, termasuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi. Sebelum Sultan Trenggono naik tahta, sebenarnya terjadi persaingan antara Sultan Trenggono dengan kakak tirinya, Raden Kinkin. Saat itu, Raden Kinkin digadang-gadang akan menggantikan Pati Unus yang telah wafat, karena ia merupakan anak yang lebih tua dari Trenggono. Persaingan antara keluarga sama-sama anak Raden Patah itu kemudian memuncak setelah Raden Trenggono menolak Raden Kinkin sebagai Sultan Demak selanjutnya. Sebab menurutnya, dialah yang pantas menggantikan kakaknya menjadi Sultan karena ia lahir dari permaisuri utama. Ketegangan antara sesama anak Raden Patah itu kemudian memuncak. Raden Kinkin dibunuh oleh anak Raden Trenggono, yaitu Raden Mukmin atau Sunan Prawata. Pembunuhan itu dilakukan di tepi sungai. Setelah peristiwa itu, Raden Kinkin kemudian disebut sebagai Pangeran Sekar Seda Ing Lapen.
atau pangeran yang gugur sebagai bunga di sungai. Sultan Trenggono naik tahta pada tahun 1521 Masehi, dan setelah dilantik oleh Sunan Gunung Jati, gelarnya menjadi Sultan Ahmad Abdul Haripin. Setahun setelah naik tahta pada tahun 1522 Masehi, Fathaillah dikirim Sultan Trenggono ke Banten dalam rangka perluasan wilayah kerajaan, sekaligus menggagalkan upaya Portugis mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Armada Demak di bawah pimpinan Fathaillah akhirnya berhasil mengusir Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Setelah menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon, usaha untuk memperluas wilayah terus dilakukan hingga Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Timur. Dalam usaha perluasan wilayah ke Jawa Timur, Sultan Trenggono memimpin pasukannya sendiri. Pada tahun 1527 Masehi, pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Kudus berhasil menaklukkan kadipaten-kadipaten pecahan kerajaan Majapahit. Selain itu, wilayah lain seperti Madiun, Tuban, Gresik, Surabaya, dan Malang juga berhasil dikuasai. Kekuasaan Demak saat dipimpin Sultan Trenggono meliputi sebagian Jawa Barat, Jayakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Sultan Trenggono menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa Tengah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pandai, baik, dan berbudi luhur. Selama memerintah, Sultan Trenggono dikenal tegas dan ketat dalam menegakkan hukum yang ada. Sultan Trenggono juga memerintahkan rakyatnya untuk mematuhi perintah-perintah ajaran agama Islam, juga aturan-aturan dalam Jaya Langkara. Jaya Langkara adalah sebuah karya tentang prinsip hukum dan aturan Islam. Semasa dipimpin Sultan Trenggono, Islam telah berhasil ditanamkan dengan kuat di Pulau Jawa. Masjid-masjid dibangun dan perjanjian membangun kerukunan perdamaian berhasil dibuat dengan Raja Kalimantan, Bali, Palembang, Singapura, Indragiri, dan lainnya. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi saat memimpin ekspedisi militer untuk menaklukkan Panarukan Jawa Timur yang tidak mau mengakui kekuasaan Kesultanan Demak. Makam Sultan Trenggono berada di Komplek Masjid Demak, dicungkup khusus bersama keluarga terdekat dan para pembantunya. Makam ini bersebelahan dengan makam Sultan Fatah dan Raden Pati Unus. Sultan Trenggono memerintah Demak antara 1521 Masehi sampai dengan 1546 Masehi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.